Saudara, akhirnya saya mengaku di depan keluarga saya, papi saya bilang, oh ini ternyata penyebabnya makanya kamu jadi aneh. Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Saya bilang, saya bukan Dedi yang dulu papi, Tuhan Yesus yang rubah saya. Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya punya agama tapi saya tidak tahu siapa Tuhan. Dan saya tidak mengenal siapa rencana Tuhan. Jangankan mengerti rencana Tuhan dalam hidup saya, mengenal Tuhan aja saya tidak tahu, tapi saya punya agama. Dan itu masih terjadi dalam kehidupan banyak orang Kristen sekarang. Mereka beragama Kristen tapi mereka tidak mengenal Tuhan dengan benar. Dan pada tahun 95 saya kecewa dengan hidup, ya, karena saya merasa saya sudah mengikuti semua keinginan daging saya, mengikuti apa yang iblis mau, ya. Saya juga merasa tertolak di dalam keluarga. Mungkin karena papi saya juga, ya, membesarkan kami itu dulu. Saya sering dipukuli, saudara, jadi banyak kepahitan di hati sehingga saya cari pelampiasan di luar. Apa yang terjadi, saya jatuh, semakin jatuh. Dan ketika saya jatuh, iblis berkata, hidupmu sudah tidak ada guna lagi, lebih baik kamu mati. Dan hari-hari ini memang banyak orang yang lebih berani mati daripada berani hidup. Padahal nggak usah bunuh diri juga pasti akan mati. Jadi daripada mati, mending hidup aja, toh sama-sama mati. Amin, saudara. Jangan ada yang punya pikiran pendek mau mati, karena kita nggak usah bunuh diri juga bakal mati, ya. Jadi bukan soal matinya itu, pokoknya jalani aja lah hidup ini. Kalau ada utang nggak usah dipikir, tapi dibayar, ya, kalau bisa dicicil. Nah, saya menjalani hidup itu saya ikuti apa yang dunia tawarkan. Teman saya bilang, dulu saya ini pelatih senam aerobik, saudara, tapi nggak usah matanya melotot begitu kepada saya. Itu dulu, ya, dulu, namanya juga cerita dulu. Sekarang sudah mengembang ke kanan dan ke kiri, karena udah banyak makan ragi. Kita kalau makan roti itu kan isinya ragi semua, ya. Jadi itu tiap hari. Nah, saya itu di dalam keputusasaan saya cerita ke teman-teman saya dulu, ya, teman-teman di sana. Mereka bilang, ngapain kamu bete, ngapain mau bunuh diri, nikmati aja dunia. Sepertinya nasihat ini betul, ya, nikmati dunia. Alkitab berkata apa yang ada dalam dunia, yang ada di dalam dunia ini cuma 3 hal: keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan barang siapa yang hidup menurut dunia ini, maka dia akan binasa, sebab dunia ini sedang binasa. Ya, dan semua orang yang hidup mengikuti dunia pasti akan binasa. Dan apa yang ada dunia bukan berasal dari Bapa, tetapi dari si jahat. Nah, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ini bukan berasal dari Bapa, tetapi dari setan. Makanya saudara jangan terlalu mencintai dunia dan semua apa yang ada di dalamnya. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan, amin. Keinginan daging itu apa? Galatia pasal 5 berkata, keinginan daging itu telah nyata: percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah, pertikaian, perpecahan, roh pemecah belah, kedengkian. Itu semua yang ada dalam daging kita. Dan barang siapa hidup menurut daging, engkau akan mati binasa. Tetapi jika oleh roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Katakan amin. Jadi saudara, makanya saya bilang, setan itu tidak pernah takut dengan orang Kristen yang rajin ke gereja. Setan gak pernah takut dengan orang pelayanan. Setan gak takut sama main musik. Setan gak takut sama pengkhotbah. Setan takut kepada orang yang mau melakukan firman. Engkau ke gereja gak ada perubahan, setan bilang gak apa-apa, biarin aja dia ke gereja. Mau pelayanan sekalian juga silakan. Yang penting dia tetap hidup dalam kenajisan. Yang penting dia tetap bersinah. Yang penting dia tetap kepahitan. Yang penting dia iri hati, gak masalah. Makanya saya berkata, Alkitab berkata dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau level iman kita cuma sampai dipercaya, setan juga percaya. Berarti iman kita satu level sama? Dengar baik-baik ya, biar saudara bisa jawab. Setan percaya hanya ada satu Allah saja, kita juga percaya hanya ada satu Allah saja. Jadi kalau kita cuma level imannya sampai dipercaya, berarti iman kita sama dengan imannya? Biasa aja ngomong setannya, nggak usah melirik sama saya, setan. Terus apa bedanya kita sama setan kalau kita cuma percaya toh? Alkitab berkata engkau percaya itu baik, tapi setan juga percaya kepada nama Allah itu, dan setan gemetar kepada nama Allah itu. Bedanya kita sama setan apa? Kita percaya, kita melakukan firman. Setan percaya, tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Makanya saudara, hari-hari ini jangan tertipu yang
Bukan orang yang rajin ke gereja saja, bukan orang yang rajin pelayanan saja, tapi lebih dari itu Tuhan mau kita mengalami perubahan hidup, perubahan karakter. Ketika saya berjumpa Yesus, akhirnya saya mau bunuh diri, tapi Tuhan datang kepada saya pada saat itu. Dia menunjukkan kasih karunia-Nya sehingga hidup saya bisa diubahkan. Saya mengikuti daging, keinginan daging itu percabulan hawa nafsu. Makanya ada orang yang tanya sama saya gini, Bu, Ibu, kalau pelayanan di daerah-daerah ya terpencil itu masih ada yang kerasukan nggak? Oh banyak, masih puji-pujian, di belakang kerasukan. Tahu-tahu di tengah kerasukan, lalu kita harus layani pelepasan. Dia tanya, kalau di kota besar Bu, pernah nggak di gereja-gereja besar Ibu pelayanan ada yang kerasukan? Saya bilang dulu pernah ada saudara, di gereja besar Jakarta, lagi pujian ada bapak tiba-tiba jatuh menggelepar-gelepar. Saya langsung berdiri mau saya tengking, saya doakan, istrinya bilang, nggak usah Bu, kenapa? Epilepsi. Oh, saya pikir kerasukan, ternyata epilepsi. Nah, kenapa setan sudah tidak mengganggu jemaat di kota besar? Kenapa? Setan bilang, yang di kota besar tidak usah diganggu, cukup kita kontrol saja. Lancar ibadahnya, lancar coy. Yang datang banyak, penuh, tidak apa-apa. Yang penting kedagingan jalan terus. Setan bilang, yang di kota besar tidak perlu kesetanan, cukup kedagingan. Makanya setan zaman now sama setan zaman dulu itu beda saudara. Nanti kalau pada Autoni itu kan dia sesinya tentang setan-setan begitu kan. Memang pendeta itu harus ada spesialisasinya, kayak dokter. Kalau saya ini spesialisasinya yang selingkuh-selingkuh, yang pelakor, ini lebih dari setan. Ini tidak bisa didoakan pelepasan, soalnya doyan. Jangan ketawa saudara, tapi bertobat, amin. Kuntilanak kenapa sudah tidak muncul sekarang? Coba tanya Pak Tony Daud, masih sering ketemu kuntilanak? Gak jarang, mungkin ada satu-satu di desa. Kalau di kota dia bilang, saya sama orang Kristen lebih kudus saya. Baju saya panjang sampai di bawah, bolongannya satu tok di belakang. Orang Kristen udah bajunya pendek, bolong di mana-mana. Jadi kata kuntilanak, yang setan Eka apa ye? Jangan jadi Kristen jadi-jadian. Yuk kita bertobat yuk. Ayo kita mengalami perubahan hidup. Ayo kita mulai mengalami perubahan karakter di dalam Kristus. Kedagingan itu bicara tentang hawa nafsu, percabulan, kenajisan. Itu enak bagi daging. Kenapa orang suruh hidup kudus susah? Karena untuk hidup kudus kita perlu berjuang. Untuk berbuat dosa nggak usah berjuang, jatuh-jatuh aja, nikmati aja. Udah gitu banyak orang Kristen pura-pura bodoh. Bu, saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Bertobat ya Bu. Iya. Bagaimana caranya Bu? Blok nomor HP-nya, blok ya Bu. Iya. Besoknya, Bu, jadi blok nih Bu. Enggak blok, goblok. Ya orang kalau nggak ngerti firman kan goblok saudara. Mau dipermainkan setan. Saudara dengar baik-baik, hidupmu itu akan berbahagia bukan waktu engkau punya uang banyak, tapi ketika engkau hidup dalam kekudusan. Kita hidup dalam kekudusan bahagia. Kenapa? Nggak ada setan yang bisa tuduh kita. Walaupun kita makan seadanya, tapi hati damai karena kita tidak ada dalam ikatan dosa. Yesus datang untuk membebaskan hidup kita dari semua ikatan dosa. Dan orang yang paling berbahagia di dunia ini bukan orang kaya. Maaf, saya sudah ketemu banyak orang kaya, hidupnya tidak bahagia. Lebih bahagia saya. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati kekayaan dan uangmu pun engkau butuh anugerahkan. Amin. Coba yang kaya bilang amin. Yang tidak kaya tidak usah karena belum rasa. Ya, tapi benar nggak? Bukan soal kekayaan kan? Kita makan apa adanya, asal hidup dalam kebenaran, ada damai, sejahtera, sukacita. Bukankah itu lebih dari segala-galanya di hidup kita? Yang kedua yang ada dalam dunia ini apa? Keinginan mata, kata firman Tuhan. Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu gelap, maka gelap seluruh tubuhmu. Jika matamu terang, maka terang seluruh tubuhmu. Hati-hati, bagaimana cara engkau memandang dunia ini, akan kesanalah hidupmu itu di bawah. Mari kita memandang dunia ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Dunia ini hanya sementara. Kita nggak akan bawa pergi dunia ini. Yang namanya kematian sekarang itu berada sangat dekat dengan hidup kita. Benar nggak saudara? Dengan adanya virus corona ini, coba sedikit-sedikit kita dengar orang meninggal, orang meninggal, orang meninggal. Bukankah semua kita hanya tinggal tunggu giliran? Kalau bicara tentang kematian, jangan tunggu sampai tua. Kalau saya bilang soal kematian, tolong yang masih muda jangan melirik sampai rambut putih. Terus engkau lirik opa-opa, oma-oma dalam hatimu, kayaknya dia duluan nih. Syarat untuk mati tidak harus tua. Saya punya tetangga dulu, kakek-kakek umur 100 tahun tidak mati-mati. Dia suruh saya doakan. Dia bilang, doakan opa. Doa apa opa? Saya pikir dia mau minta umur panjang lagi saudara, sudah 100 tahun. Doakan opa ya, doakan apa opa? Kayaknya Tuhan lupa sama opa ini. Enggak, Tuhan dah lupa opa. Kenapa? Kenapa enggak dipanggil-panggil? 100 tahun loh. Saya berdoa buat dia.
Berapa hari kemudian tetangganya mati 17 tahun. Dia bilang, itu harusnya jatah saya, kenapa dia yang ambil? Saya bilang, itu jatahnya dia, Pak. Ya, malaikat tidak mungkin salah alamat. Ada orang yang sampai sudah bosan hidup loh. Makanya kalau minta umur jangan terlalu panjang, saudara. Saya sudah ketemu orang yang umur 100 tahun berapa, doanya cuma satu, Bu Pendeta, apa doakan biar mati. Tapi kan saya tidak mungkin berdoa buat dia dalam nama Yesus, matilah kau. Ya kan tidak mungkin, saudara. Saya ketemu satu orang Ibu Debbie bisa keluar dari rumah saya. Acara apa? Oma saya ulang tahun. Ibu punya oma, umur berapa? 105. Masih hidup? Masih, Bu, masih sehat. Saya datang ketemu omanya. Oma, aduh puji Tuhan ya, Oma umur 105 masih sehat. Rahasia umur panjangnya apa, Oma? Minum Coca-Cola sama es batu. Tapi bener, saudara, di depannya dia ada botol Coca-Cola 2 liter loh, sama es batu. Saya panggil ibunya itu, cucunya, Bu, sini deh, kayaknya omanya udah pikun. Kenapa? Saya tanya rahasia umur panjangnya, dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Ih, beneran, Bu, itu dari muda. Kalau makan minumnya Coca-Cola sama es batu. Yang mau 105 silakan dicoba. Ya, ini hanya bagi orang-orang yang sudah ahli saja. Jadi saya tanya, Oma mau didoakan apa? Doakan biar cepat pulang ke rumah Bapak. Kenapa? Hidupku sudah tidak berarti lagi, pengen mati. Ya udah, Oma pokoknya berserah sama Tuhan ya, kita berdoa. Saya tidak doakan dia mati, saudara. Saya cuma doakan Tuhan berkati Oma, beri kesehatan. Tahun depan masih ulang tahun lagi loh, 106. Saya pikir itu udah yang terakhir saya doakan tuh. 106 ulang tahun, 107 ulang tahun. Dia meninggal di usia 107. Ketemu satu bapak-bapak umur 104. Pak, umur 104, iya. Rahasia umur panjangnya apa, Pak? Dari umur 40 ndak makan daging, nggak makan roti, ndak makan gula, ndak minum yang manis-manis, mencapai 104. Terus sekarang minta didoakan apa? Pengen mati. Kalau tahu gak dari gitu, dari dulu minum aja, makan aja apa yang mau dimakan, bener nggak? 104 minta didoakan mati. Sayang kan, udah ndak makan apa-apa dari muda. Udah gitu ndak mati, nyesel. Makanya saya bilang hati-hati kalau minta berdoa umur panjang itu, karena ternyata kematian bagi sebagian orang itu anugerah. Lo jangan sembarang lo, saudara, orang mati itu anugerah lo. Nggak percaya, amin. Saudara percaya nggak kalau kematian itu anugerah? Atau baru saya pendeta yang ngomong begitu? Yang ngomong percaya kematian itu anugerah, angkat tangan. Yang tidak percaya, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Kayaknya bingung semua nih jemaatnya ya. Alkitab berkata mati itu untung di dalam Kristus. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Berapa banyak saudara sudah siap mati di sini? Wih, Bapak duluan angkat tangan, Pak, luar biasa, Pak. Malah Bapak nanti tidak mati-mati itu, Pak. Karena Bapak udah siap. Ya, yang dia belum siap angkat tangan. Terus maunya saudara itu apa? Ditanya siap, nggak angkat tangan. Ditanya nggak siap, nggak angkat tangan loh. Dari saudara, kita siap atau tidak siap? Kalau sudah waktunya pasti go. Daripada tidak siap, lebih baik siap. Bagaimana mempersiapkan diri? Bukan pergi beli tanah di San Diego Hills, beli 5 lubang. Saya ketemu banyak orang kaya di Jakarta. Kita sudah siapkan 5 lubang, Bu. Saya kan satu keluarga 5. Bukan soal lubangnya. Hidupmu tuh udah siap apa belum? Kita nih mau dikubur di mana aja nggak masalah. Tuhan nggak ditanya di absen di surga, kamu dari lubang mana? Rawa buaya, di belakang sana kau. Yang San Diego Hills dulu. Nggak ada. Mau sekeren apapun kuburanmu, mau dibangun. Makanya saya mau bilang nih buat anak-anak yang masih hidup, ya, tolong hormati orang tuamu selagi dia masih hidup. Kalau sudah mati, biar kau bikinin kubur yang sekeren semewah apa, dia sudah tidak bisa menikmati itu. Amin. Waktu masih hidup itu orang tua disayang, dihargai. Ya, saudara, bukan soal kuburanmu, bukan soal petinya apa, tapi hidup kita ini sudah siap belum? Kalau masih banyak kedagingan, hawa nafsu, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan, engkau belum layak loh. Kalau engkau tidak bisa mengampuni orang yang bersalah padamu, engkau belum layak menghadap Tuhan. Lebih baik sekarang kita beres-beres sebelum dipanggil Tuhan, amin. Jangan ada kepahitan, jangan ada amarah, kebencian, apalagi kenajisan, percabulan. Aduh, saudara, saya berdoa jemaat di sini, jemaat yang sudah lulus dari segala hal-hal yang seperti ini, tidak ada lagi percabulan, perselingkuhan. Bapak-bapak, dengar baik-baik ya. Waktu engkau masih susah dulu, yang menikmat, yang menemani kamu tuh istrimu. Dari kau masih susah,
Saya tuh banyak menerima SMS sekarang konseling, Bu. Suami saya sekarang berubah. Dulu waktu masih miskin, Bu, dia setia, kami sama-sama hidup bersama. Sekarang sudah diberkati, uangnya sudah miliaran, Bu. Dia punya perempuan lain. Apakah boleh saya meminta sama Tuhan, Bu, biar kita miskin lagi aja? Saya bilang, iya, enggak apa-apa. Kadang-kadang suami itu nggak tahu diri. Waktu kamu masih kere dulu, yang menemanimu itu istrimu. Jangan sampai ketika engkau sudah diberkati terus engkau lupa diri, meninggalkan istrimu sebagai teman pewaris kerajaan Allah, dan sudah mulai main selingkuh di luar. Bertobat loh bapak-bapak. Amin. Waktu Roh Kudus menjamah hidup kita. Kemarin ada seorang bapak WA ke saya, Bu Debbie, terima kasih Bu, saya nonton khotbah Ibu yang judulnya Akibat Dosa Tersembunyi. Yang masih menyimpan dosa tersembunyi, tolong nonton khotbah saya ini. Ketik di YouTube Debbie Basjir, Akibat Dosa Tersembunyi. Saya yakin Anda pasti tobat dan menghubungi nomor telepon saya di bawah ini. Nonton itu supaya saudara bisa bertobat. Orang-orang yang menonton itu sudah pada mengaku dosa, mulai dari yang homo, lesbi, yang simpan selingkuhan, mulai dari jemaat, pengerja, full timer, bahkan pendeta ada yang mengaku kepada saya. Lalu bapak itu bilang, Bu, terima kasih sayang, waktu nonton khotbah Ibu itu saya tergerak untuk mengakui dosa saya. Saya 10 tahun lalu pernah berselingkuh, tapi saya sudah bertobat, Bu. Nah, ketika saya bertobat sekarang nonton khotbah itu, saya ada tuduhan di hati, apakah saya harus ngomong ke istri saya? Saya bilang, enggak usah dulu, yang penting Bapak sudah tobat. Kedua, Bapak sudah ngaku sama saya. Takutnya Bapak ngomong ke istri-istri enggak siap, malah bisa berantem. Oh begitu ya, Bu? Iya. Lalu dia hubungi saya lagi, Bu Debbie, saya nggak sejahtera, Bu. Kayaknya saya harus ngomong ke istri. Ya sudah, kalau memang Bapak merasa itu, Bapak berdoa dulu, cari waktu yang tepat, hari yang tepat. Kalau perlu Bapak berpuasa supaya istrinya tidak syok. Iya, Bu. Kemarin dia telepon saya, Bu Debbie, akhirnya saya dapat waktu yang tepat. Saya minta tuntunan Tuhan, saya doa buat istri, saya doa buat waktunya, dapatlah waktu yang tepat. Saya ngaku sama istri, semua saya ceritakan. Yang kaget bukan istri saya, Bu, tapi saya. Kenapa? Karena ternyata istri saya juga pernah selingkuh. Akhirnya buka-buka. Mumpung kamu ngaku, saya juga mengaku. Tapi bukan itu yang terpenting. Tapi Bu, sekarang rumah tangga kami dibaharui oleh Tuhan. Kami sekarang hidup damai bersama. Kami dipulihkan karena Tuhan mengasihi rumah tangga kami. Saudara, jangan berikan tempat bagi iblis di dalam keluarga kita. Jangan berikan tempat bagi setan dalam rumah tangga kita. Mari kita hidup di dalam kekudusan, supaya anak cucu kita juga boleh mengalami berkat Tuhan. Kita hentikan kutuk sampai di keturunan kita. Ayo kita berjuang. Ketika saya mengikuti dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, orang itu makin kaya, makin sombong, makin kaya, makin namanya juga orang kaya sombong biasa, miskin sombong aja banyak. Jangan sombong. Istilahnya saudara, semua manusia itu punya bakat sombong, tapi Alkitab berkata Tuhan menentang orang yang sombong. Saya mengikuti semua yang iblis tawarkan itu, lalu saya jatuh, dan akhirnya saya berakhir pada saya mau bunuh diri tahun 95. Tapi karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup saya, Dia menyelamatkan saya. Tuhan datangi saya secara pribadi, dan malam itu saya bertobat menerima Yesus. Hidup saya diubahkan. Singkat cerita, saya sembunyikan iman saya 1 tahun. Tapi saya benar-benar mengalami perubahan hidup 180 derajat. Kalau berubah jangan 360 balik lagi, cukup 180 saja. Saya berubah saudara, dari segala hal Tuhan ubahkan saya. Sampai akhirnya saya harus mengaku di depan orang tua saya. Ketakutan terbesar di hidup saya adalah mengaku Yesus depan keluarga saya. Kenapa? Papi saya itu dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan berteman dekat sama orang Kristen. Kalau kamu sampai jatuh cinta sama laki-laki Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya tuh dari masih kecil, ya remaja, saya tuh nggak berani jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Ada amin? Yang sudah bertobat tentunya, yang tidak bertobat sama saja. Lalu saya harus mengaku Yesus depan keluarga saya. Saya mengalami perubahan saudara. Dulu saya baca Alkitab tuh di kamar, sembunyi. Ya, dulu belum ada YouTube, belum ada handphone, belum ada Google. Mau tanya tentang kasih karunia di Google, nggak ada. Makanya saya mau bilang, kalau sekarang ini saudara tidak bertumbuh dalam iman, kebangetan. Sekarang saudara mau cari pengajaran apa, semua ada. Dulu saya handphone aja belum ada. Bacanya Alkitab, saya sembunyi di bawah bantal, di bawah kasur, saya tumpukin pakai kain-kain jangan sampai ketahuan. Kadang saya harus baca Alkitab di kamar mandi. Tapi Alkitab berkata iman itu bertumbuh dari aniaya. Makanya sering-seringlah teraniaya.
supaya imanmu bertumbuh, amin. Yang belum teraniaya saya doakan supaya teraniaya. Lalu itu Alkitabiah. Dan akhirnya saya mulai bertumbuh, saya baca Alkitab, hidup saya mulai berubah. Sampai akhirnya 1 tahun saya sembunyikan iman saya, ketahuan sama kakak saya, lalu dia ancam mau dilaporkan ke papi saya. Dan akhirnya saya bilang sama Tuhan, Tuhan, beri saya kekuatan, saya mengaku sendiri. Dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku dia dibenarkan dan diselamatkan. Saya menghadap papi saya bilang, papi saya mau ngomong apa? Saya mau minta izin, mau kemana? Ke gereja. Papi saya kaget. Yang pertama keluar dari mulutnya dia bilang begini, oh ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi, saya jamin pasti menjadi aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Kenapa jadi aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus pasti nggak merokok lagi. Nggak usah tanya ayatnya di mana, Bu, dilarang merokok, di pom bensin. Baca sana di pom bensin. Sedangkan di pom bensin saja Anda tidak diterima, apalagi di sorga. Saya pernah khotbah begini saudara, waktu pulang dari gereja saya jalan lewati mall, tiba-tiba dikejar jemaat. Dia teriak-teriak, Bu Debi, Bu Debi. Saya menoleh ke belakang, wih bapak-bapak orang Ambon sangar. Dia bilang, ibu tadi khotbah soal rokok toh? Iya, kenapa Pak? Saya itu dari dulu paling gak suka kalau pendeta itu khotbah soal rokok. Emang yang beliin rokok saya minta uang pendeta. Jadi bapak ini keberatannya di mana? Tapi tadi saya dengar ibu bilang, sedangkan di pom bensin kamu tidak diterima, apalagi di surga. Itu saya pikir-pikir terus ibu. Ternyata seringkali khotbah gak usah pakai bahasa-bahasa yang ribet saudara. Gak usah pakai Ibrani Yunani. Dengan ngomong begitu aja ada yang nyantol loh. Saya pikir-pikir tadi sepanjang ibadah, betul juga ya. Sedangkan di pom bensin saya tidak diterima, apalagi di surga. Terus dia bilang gini, ibu kalau begitu ibu doakan saya ibu, supaya saya bisa cepat berhenti merokok. Ibu ada tips? Enggak ada. Kalau bapak pengen merokok, bapak hidupin rokoknya, puter apinya taruh bibir. Lakukan itu 3 kali sehari. Saya yakin bapak berhenti merokok dengan cepat, karena bibirmu melepuh. Loh saudara, daripada bapak dibakar di api neraka, lebih baik bapak kena api rokok. Dia bilang, iya betul juga ya. Saudara, berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang bagaimana pergumulan kita melawan hawa nafsu, keinginan daging yang membinasakan kita dan menghalangi kita untuk bisa masuk di dalam perkenanan Tuhan. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih hidup di masa pandemi ini. Betapa banyak orang yang sudah dipanggil Tuhan. Bukankah kita menyadari ketika kita masih hidup berarti masih ada rencana Tuhan atas hidupmu untuk kepentingan kerajaan Allah di bumi ini. Amin. Dan kita harus mengejar itu. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Tuhan kasih tahu kepada kami untuk melakukan rencana dan kehendak-Mu Tuhan di hidup ini, supaya kami tidak salah. Sehingga ketika Tuhan panggil pulang, kita bisa menghadap kepada Dia dan berkata, aku sudah menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan bagiku. Saudara, akhirnya saya mengaku di depan keluarga saya. Papi saya bilang, oh ini ternyata penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Saya bilang, saya bukan Debbie yang dulu papi, Tuhan Yesus yang rubah saya. Saya mulai mengalami tekanan saudara. Saya tidak boleh ke gereja, nggak boleh keluar rumah. Setiap hari hanya air mata. Ya, tiap kali ketemu papi di rumah dia bilang, setan kamu tuh iblis. Saya cuma terus belajar melepaskan pengampunan. Dan orang yang pertama kali saya lepaskan pengampunan adalah keluarga saya sendiri. Yesus berkata, ada saatnya nanti karena namaku engkau akan dibenci, engkau akan dianiaya karena kebenaran yang ada padamu. Tapi aku sudah mengatakan ini kepadamu supaya kalau itu terjadi kamu jangan menolak aku. Lalu akhirnya saya mengalami 1 tahun dan saya belajar melepaskan pengampunan pertama kali, yaitu keluarga saya sendiri. Kenapa? Karena pengampunan yang terberat itu adalah mengampuni orang yang terdekat. Orang yang terdekat dengan kita lah yang bisa menyebabkan kita kepahitan. Saya belum pernah doakan orang kepahitan gini, nangis, saya kepahitan Bu bertahun-tahun. Terus saya tanya, ibu kepahitan sama siapa? Sopir angkot Bu, belum pernah. Atau sopir truk Bu, nggak ada. Ya, kebanyakan kepahitan kepada suami, kepada istri, karena mereka orang yang terdekat. Nanti tolong panitia saya kalau sudah selesai kasih tahu waktunya sudah selesai ya, karena kalau tidak saya suka lupa waktu. Lalu saudara, akhirnya saya terus melepaskan pengampunan sampai akhirnya tahun 96, tapi saya suruh saya memilih antara keluarga atau Yesus.
Papi saya bilang, kamu pilih keluarga atau Yesus? Kalau kamu pilih Yesus, angkat kaki dari rumah, jangan anggap kamu punya keluarga. Dan kalau kamu pergi, jangan bawa satupun ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Berat, sangat berat. Saya mengasihi keluarga saya. Saya pamit, saya pergi dari rumah. Papi saya nangis berlutut di kaki saya. Dia bilang, Debbie pikir baik-baik. Papi merendahkan diri, merendahkan apa martabatnya papi. Papi cium kakimu, tapi tolong kembali kepada agamamu. Terngiang di telinga saya, barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku akan menyangkal di depan Bapa. Saya tinggalkan keluarga saya. Saya baru lulus SMA pada waktu itu. Saya sudah mengalami betapa perjuangan mengikut Tuhan itu tidak mudah. Seringkali ada tawaran untuk saya kembali lagi. Waktu itu saya tinggal di tempat kos-kosan. Dari kota Poso saya ke kota Palu, 7 jam perjalanan. Di Palu saya tinggal di kos-kosan di tempat sepupu saya. Untuk bisa numpang di situ, kalau mereka sudah berangkat kuliah, saya cuci baju, saya nyapu, nyetrika, saya masak. Seringkali iblis ngomong, goblok ikut Yesus jadi pembantu. Balik ke keluargamu, tinggalkan Yesusmu. Tapi saya cuma bisa berkata, iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar, dan hidupku bukan milikku lagi. Aku telah kehilangan hak atas hidupku, semua hanya bagi Tuhan. Saya diproses Tuhan 1 tahun untuk mematikan kedagingan, keakuan saya. Dulu saya sombong, dulu saya angkuh, dan itu harus diproses untuk menjadi hamba Tuhan. Itu tidak mudah. Makanya kalaupun ada yang hamba Tuhan jadi-jadian, pasti akan diproses Tuhan. Karena kita mengkhotbahkan sesuatu, kita harus mengalami dulu, baru bisa kita ngomong Tuhan itu baik. Ada begitu banyak tawaran untuk saya meninggalkan Yesus, tawaran dunia. Tapi saya tetap bilang, enggak, Tuhan, aku utang nyawa kepada Tuhan. Tahun 96, 97 saya sekolah Alkitab di Makassar. Dan akhirnya saya dikirim ke kota Solo untuk pelayanan. Dan di kota Solo saya ketemu suami saya. Jadi suami saya ini wong Solo dan saya Sulawesi. Jadi tidak ada persamaan apa-apa di antara kami. Waktu menikah dulu, masalah yang paling ruwet di dalam hidup pernikahan kami itu masalah bahasa. Suami saya itu orang Solo, kalau ngomong nada di belakangnya itu rendah, saya tuh tinggi. Jadi setiap kali saya ngomong, saya panggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Saya kalau panggil dia, Jo, itu anu nanti gini, dia ngomong, Mbok ojo nesu. Saya ngomong, aku tuh ndak nesu. Lah itu nadamu nesu, ora. Rempong saudara. Tiap hari yang jadi masalah itu bahasa. Tiap kali ngomong apa, Jo itu anu. Mbok alon-alon toh say, aku kaget loh. Orang Solo itu kaget ngomong loh, permisi. Aku kaget loh. Saya bilang kaget-kaget aja, nggak usah permisi. Ngomong apa pokoknya salah saudara. Sampai satu kali suami saya itu bilang gini, say, mbok iki belajar ngomong Jawa. Pokoknya ngomong Jawa itu belakangnya turun. Saya bilang ndak isa. Ojo ngomong ora iso. Ngomong iso, ora iso. Tiap hari saya disuruh belajar bahasa Jawa. Saya bilang, aku ini dibesarkan di Sulawesi itu sudah puluhan tahun. Nikah sama kamu berapa hari kamu suruh saya ngomong Jawa? Bagaimana ini ceritanya? Ngomong iso, ora iso. Sampai saya bilang gini, say, siapa suruh kamu nikah sama Debbie Basjir? Nek ngerti ngomong bokoe nikah sama Sri Rejeki. Jadi saudara, kita tuh nggak pernah cocok. Satu kali saya dalam hati saya bilang gini, oke, saya mau jadi orang Jawa. Saya bangunin dia pagi-pagi, Mas, pripun Mas, panjenengan Arab dahasa iki piye? Dia kaget saudara. Satu hari saya pakai bahasa Jawa, yang ada bukan kita jadi cocok. Suami saya mau gila, saya mau sinting. Sampai malam saya bilang, pripun Mas? Dia bilang, biasa wae turun, mboten napa-napa. Kan suruh bawahnya turun kan, mboten napa-napa, monggo Mas. Jadi ternyata menjadi cocok itu bukan soal satu bahasa. Sampai detik ini tuh saya sama suami saya tidak cocok. Cuma satu yang mencocokkan kami, yaitu firman Tuhan. Waktu istri tunduk kepada firman, suami tunduk kepada firman, maka rumah tangga itu jadi cocok. Kalau kita bawa semua latar belakang budaya, apalagi kami, dari segi masakan sudah beda. Orang Solo semua manis, tidak ada pedas-pedasnya.
Orang Sulawesi asin, pedas, tidak ada manis-manisnya. Lalu kita menikah coba jadi apa? Jadi kami itu sebagai sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Tapi ya karena firman Tuhan kita jadi cocok. Saudara, akhirnya saya waktu mau menikah telepon orang tua saya, papi saya mau minta restu, saya mau menikah. Dia tanya, ini siapa? Ini Debbie, pap, anaknya papi. Oh maaf ya, dulu saya punya anak namanya Debbie tapi udah mati. Jadi kamu mau nikah atau kamu mau dikubur, nggak usah dikabarin kesini lagi. Sampai kita tidak mungkin bertemu. Saya cuma meneteskan air mata. Saya bilang, Tuhan, aku pegang janji firman-Mu, satu orang bertobat seisi rumah diselamatkan. Dan itu terjadi, saudara. Saya melayani papi saya sebelum dia tutup usia. Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi.